Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali bertemu dalam renungan kita hari ini. Semoga semua saudaraku dalam keadaan sehat. Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan nafas kehidupan yang baik bagi kita, sehingga saat ini bisa kita bertemu untuk mendengarkan renungan kita. Sebelum kita memulai renungan hari ini, sebaiknya mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami Tuhan bisa dalam keadaan sehat bertemu kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah dimanapun jemaat-Mu berada yang mendengarkan renungan ini, supaya renungan ini bisa menjadi pelita bagi kegelapan. Tuhan, bimbing kami, ajari kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Yesaya 58 ayat 11. Demikian bunyinya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saya ulang sekali lagi. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya 58 ayat 11. Tema kita hari ini saya kutip dengan judul Taman yang diairi dengan baik. Saudaraku terkasih, penantian dalam kesusahan sangatlah berat. Lebih mudah menanggung penderitaan yang berat namun singkat daripada kesusahan yang lambat namun sangat panjang. Terlebih kalau kita mengalami penyakit kronis yang berlangsung tahunan, bahkan puluhan tahun. Penderita dipagut oleh rasa sakit yang semakin keras. Hari demi hari berlalu tanpa tanda-tanda kesembuhan. Keadaan ini mudah membuat orang tidak lagi percaya kepada Allah. Untunglah Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Pada saat mereka hampir menyerah, Allah akan membuka jalan keluar bagi mereka. Seorang saudari yang menderita penyakit berlarut-larut atau penyakit yang berkepanjangan, ketika sudah tidak dapat menahan rasa sisaan sakit, dia protes kepada Allah. Mengapa Allah tidak menyembuhkannya? Allah dengan sabar memberi wahyu kepadanya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tertulis dalam 58 ayat 9 sampai 10. Saudara ini terkejut menerima wahyu Allah ini. Dan sekalipun masih sakit, dia bersyukur kepada Allah dan sungguh-sungguh menyelidiki diri sendiri. Barulah dia menyadari, ternyata hatinya masih sebanyak khawatir, risau, duka, takut, kepahitan, benci, dan beban rohani lainnya. Dia juga sadar sesekali dia menyalahkan orang lain, dan karena tidak kuasa menahan penderitaan, dia juga mengeluarkan kata-kata jahat untuk menghakimi orang lain. Dia menyadari bahwa dia harus menyerahkan kepada orang lapar apa yang dia inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Setelah itu Allah akan membuat dan memancarkan terang. Terang akan terbit dalam gelap, membersihkan pelanggarannya dan membuat kegelapan dalam hatinya akan seperti rembang di tengah hari. Dengan demikian Tuhan akan menuntun dia dalam kesakitannya, memuaskan hatinya di tanah yang kering,
Dia akan membarui kekuatannya. Dia akan seperti taman yang diairi dengan baik, cantik jelita, seperti mata air tidak pernah mengecewakan dan siang malam terus memancarkan air yang jernih. Saudaraku terkasih, taman yang dipelihara oleh pemiliknya adalah taman yang diairi dengan baik, taman yang cantik dan berbahagia. Di dalam hutan yang rapat dan pepohonan, tersembunyi jeram yang mengalir raksana unta yang kalung perak. Adalah mata air yang tidak mengecewakan, jernih dan menyegarkan. Saudari ini menerima penghiburan Allah. Dia menerima penghiburan dari Allah dan percaya bahwa asalkan taat kepada firman Allah, dia akan menjadi taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak mengecewakan dalam kerajaan Allah. Kiranya berkat, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Yesaya 58 ayat 8. Dicurahkan kepada setiap orang yang tekun mencari dan percaya kepada Allah. Saudaraku terkasih, apa inti dari renungan kita pagi ini? Saudaraku, jika saudara mengalami cobaan saat ini, baik itu penyakit yang lama tidak sembuh, mari saudara bersabar, tetap bertekun, berdoa, mentaati aturan yang diberikan oleh dokter. Jangan memakan pantangan supaya sakitnya tidak kambuh. Tapi yang paling penting saudaraku, tetaplah beriman bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saudara. Tetapi jika saudara tidak lagi melanggar perintahnya, setia datang kepadanya, dan tidak mau melakukan kesalahan-kesalahan lain, menghilangkan rasa sombong, khawatir, risau, ada kepahitan dalam diri saudara, benci, dan selalu menyalahkan orang lain akan penderitaan yang saudara alami sekarang. Jangan sesekali kita menyalahkan orang lain akan apa yang kita alami sekarang. Tetapi mari datanglah kepada Tuhan, serahkan segala bebanmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan kepada kami, supaya kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami tidak takut lagi akan apa yang akan kami alami ke depan. Ketika kami mengalami penyakit, Engkau akan menyembuhkan kami. Hilangkan Tuhan rasa khawatir dalam diri kami, rasa serakah, kepahitan, kebencian kepada orang lain, supaya kami tidak menyalahkan orang lain akan apa yang kami alami saat ini. Tetapi kami fokus kepada diri-Mu, fokus kepada Engkau Tuhan, menyembah Engkau, memberikan keselamatan, kekuatan, kesehatan kepada kami. Hapuskanlah Tuhan dosa kami, supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.